Saat ini timnas Indonesia tengah membangun kekuatan untuk bisa bersaing di level dunia. Maka tak heran jika lolos ke Piala Dunia adalah harga mati yang saat ini tengah ditargetkan oleh PSSI. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mencari pemain keturunan sebanyak-banyaknya. Saat ini ada beberapa pemain keturunan yang bisa saja membela timnas Indonesia. Bahkan pemain tersebut tersebar di beberapa liga Eropa, mulai dari Liga Inggris, Liga Italia, hingga Liga Belanda. Namun sayang, untuk mendapatkan mereka pastinya tak akan mudah. Alasannya adalah karena pemain yang bersangkutan masih berat meninggalkan Belanda. Situasi inilah yang membuat salah satu legenda Belanda, yakni Nigel de Jong, mencoba membantu timnas Indonesia. Lantas, bantuan seperti apa yang bisa diberikan oleh mantan pemain Manchester City tersebut? Berikut ini adalah ceritanya. PSSI fokusnya tim nasional, jadi kalau orang mau bicara, oh PSSI tidak mau bertanggung jawab dengan Liga, ya biarin aja, kan pola pikir kita boleh berbeda. Karena yang saya lihat di seluruh dunia, ya PSSI yang tim nasional. Mau di Jerman, mau di Inggris, ya fokusnya tim nasional, kata Erick Thohir pada media. Ya, itu adalah hasil interview dari Erick Thohir baru-baru ini, di mana dirinya mengatakan jika fokus PSSI saat ini adalah timnas Indonesia. Sebuah ucapan yang akhirnya menimbulkan pro kontra dari kalangan fans sepak bola yang ada di tanah air. Karena dengan begitu, banyak yang menilai jika Liga Indonesia tak akan diperhatikan lagi oleh PSSI, karena fokus utama mereka kepada timnas Indonesia. Padahal timnas yang kuat akarnya juga berasal dari liga yang bagus pula. Namun apapun itu, terserah saja dengan apa yang dilakukan oleh Erick Thohir. Karena meski kontroversial, semoga keputusannya tersebut berdampak baik kepada sepak bola Indonesia. Soal memprioritaskan timnas Indonesia, hal ini sejatinya pantas-pantas saja. Apalagi jika melihat situasi saat ini. Situasi yang dimaksud adalah peluang tim Garuda lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jujur saja, dibanding kesempatan-kesempatan sebelumnya, peluang untuk lolos ke Piala Dunia di tahun ini sangatlah besar. Caranya adalah dengan mengalahkan rival Indonesia, yakni Arab Saudi dan Qatar. Jika dua negara itu mampu ditaklukkan, maka secara otomatis Indonesia akan mendapatkan tiket untuk bermain di ajang Piala Dunia tahun depan. Namun tunggu, jika melihat kekuatan antara ketiga tim, banyak yang menilai jika Indonesia masih menjadi yang terlemah. Belum lagi soal potensi Indonesia yang akan kehilangan beberapa pemain pentingnya, seperti contohnya Ole Romeni. Maka dari itu, PSSI harus segera bergerak cepat untuk menambah kekuatan lagi. Caranya tak lain dan tak bukan adalah dengan mendatangkan pemain keturunan baru. Tiga pemain grade A yang bisa diusahakan PSSI untuk gabung timnas. Soal mendatangkan pemain baru bagi PSSI, hal ini dapat dikatakan susah-susah gampang. Mengenai pemain yang tersedia juga lumayan banyak, karena Indonesia memang memiliki banyak pemain keturunan yang tersebar di Eropa. Dari banyaknya pemain tersebut, kini ada beberapa pemain yang dianggap pantas membela tim Garuda. Mereka adalah Pascal Struijk, Emiliano Jonathan, hingga Thijs Dallinga. Namun sampai saat ini, kabar bergabungnya tiga pemain itu masih sebatas rumor dan belum ada keseriusan dari PSSI.
Selain PSSI yang masih lamban, ada masalah lain yang harus dihadapi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Masalah yang dimaksud adalah soal ketersediaan pemain. Apakah mereka mau membela Indonesia atau tidak? Karena jujur saja, beberapa pemain tadi sempat membuat pengakuan jika prioritas dirinya adalah membela timnas Belanda, bukan negara lain. Misalnya yang diutarakan oleh Pascal Struijk beberapa waktu yang lalu. Saya juga langsung menyatakan bahwa saya pasti akan memilih Belanda dan bukan Belgia, meskipun saya tidak masuk dalam pilihan akhir. Omong-omong, saya tidak akan berubah pikiran lagi. Itu tidak adil bagi tim nasional Belanda, tetapi juga tidak bagi Belgia. Bukan begitu cara kerjanya, kata Struijk pada media. Tak hanya Pascal, hal serupa juga diutarakan oleh Thijs Dallinga. Dirinya mengaku jika saat ini tengah bekerja keras agar kembali dilirik oleh timnas Belanda asuhan Ronald Koeman. Semuanya tergantung pada diri saya sendiri. Saya ingin kembali ke performa terbaik dan itu menjadi salah satu target utama saya musim depan. Saya tahu bagaimana situasi di timnas sekarang, tapi saya tidak ingin terlalu fokus pada pesaing. Yang penting saya kembali ke jalur positif, kata Dallinga pada Football International. Sikap Koeman dan reaksi De Jong soal Struijk dan kawan-kawan. Sayangnya, meski berharap bisa membela timnas Belanda, dua pemain tadi sampai saat ini tidak dilirik oleh Ronald Koeman, sesuatu yang sangat wajar, karena persaingan di timnas Belanda memanglah sangat ketat. Bahkan persaingan itu sudah pernah dirasakan oleh Thijs Dallinga. Pada tahun 2023 yang lalu, dirinya sempat mendapatkan panggilan ke skuad oranye. Tapi setelah itu kesempatan untuk membela Belanda tidak pernah datang lagi. Situasi inilah yang harusnya membuat mereka meminta kepastian kepada Ronald Koeman apakah dibutuhkan di timnas Belanda atau tidak. Masalah itu akhirnya mendapatkan respon dari Nigel De Jong. Kebetulan saat ini De Jong bekerja di KNVB sebagai direktur sepak bola tingkat atas yang tugasnya memaksimalkan performa timnas Belanda. Menyikapi masalah yang dihadapi oleh beberapa pemain tadi, De Jong kemudian memberikan saran kepada mereka untuk membela timnas Indonesia saja. Bahkan mantan pemain AC Milan itu memprediksi jika Indonesia akan meraih kesuksesan di masa mendatang. Ini tidak akan mudah, mereka ada di grup yang berat, terutama pertandingan pertama. Tapi, saya percaya mereka akan meraih sukses, jadi saya akan mendukung mereka dari jauh di sini, kata De Jong pada media. Nasib Ian Maatsen yang kembali dicuekin Koeman. Sampai saat ini tiga pemain tadi pastinya masih bimbang soal masa depan karir internasionalnya. Jika tetap memilih Belanda, mereka pastinya harus bekerja keras lagi supaya dilirik oleh Ronald Koeman. Tapi jika memilih timnas Indonesia, kemungkinan besar mereka akan menjadi pemain utama dan selalu diandalkan di setiap pertandingan. Tentu sebuah pilihan yang pastinya sangat sulit untuk dihadapi. Soal kasus tersebut, hal ini pernah dialami oleh Ian Maatsen. Sebelumnya dirinya juga sering dicuekin oleh Ronald Koeman, tapi pada akhirnya Maatsen mendapatkan panggilan dan menjalani debut pada Maret tahun ini. Tapi sayangnya, setelah debut tersebut, Maatsen kembali dicampakkan oleh Koeman karena dirinya dikirim lagi ke Belanda U21. Kasus tersebut bisa saja dialami oleh tiga pemain tadi jika tetap membela timnas Belanda. Namun nasib mereka akan berbeda jika seandainya memutuskan untuk memilih timnas Indonesia. Jadi itulah cerita soal tiga pemain keturunan Grade A yang saat ini tengah bimbang untuk memutuskan karir internasionalnya. Apakah tetap membela Belanda atau memilih membela timnas Indonesia?